cepat ini Gir. Oh udah. Oke Gir. Oh ya udah, oke siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di FOS ya, Firas Online School. Apa namanya? FOS. Pakai app. Pakai F. Pakai app. App. Firas Online School. Siap. Jadi visinya sih pengen mencerdaskan bangsa gitu Gir. Masya Allah. Firas ini dari bahasa Arab. Apa tuh artinya? Cerdas gitu. Oh. Jadi cerdas. pengen teman-teman di sini cerdas dan punya karakter ultra prima. Apa itu? Unggul, terampil, berkepribadian matang. Kayak sekolah aja. Masya Allah. Berkepribadian matang, berarti udah matang ya. Siap untuk di itu ya. Awalnya bikin sekolah Gir. Amin. Coba Amin. saya bikin online dulu lah sekolahnya. Oke, Mas Giri Sulandar, selamat Halo. datang di channel kami ya. Masya Allah. Semoga tetap sehat, ceria. Amin. Kelihatan banget nih sehat saya besar badannya. Oke, Mas Giri. Siap. Boleh cerita dong tentang Mas Giri, teman-teman juga belum pada kenal kan di sini. Mas Giri dulu itu spesialisnya saya dengar dulu di financial planner ya. Oke, boleh cerita perjalanan hidupnya mungkin gitu kan. Dulu di mana, di Jakarta atau di mana? Sekarang stay di Jogja ngapain gitu kan. Waduh. Kita asik-asikan aja sih gitu. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman FOS ya. Yap. Manggilnya apa nih? Teman-teman sahabat. Sahabat juga boleh, teman juga FOS boleh. mania. Oke. Mantap. Sahabat aja lebih keren sih. Sahabat ya. Kayak sahabat Rasul gitu ya. Masya Allah ya. Sahabat Firas dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan nama saya Giri Sulandar. Itu kalau dulu saya biasa sebutnya saya seorang perencana keuangan independen. Itu kenapa independen, karena dulu kami tidak berafiliasi dengan salah satu perusahaan atau produk dari produk dari lembaga keuangan apapun. Oke. Gitu. Makanya disebutnya independen. Gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti ketemu di luar sana ada yang menyebutnya financial planner dependent, itu berarti mereka itu berafiliasi atau bekerja di salah satu perusahaan atau instansi keuangan. Gitu. Misalkan dari bank X gitu ya, sekarang punya wealth manager dan lain-lain. Biasanya mereka juga menyebut seorang perencana keuangan itu tidak independen, karena tujuannya pasti mereka untuk menjual produk salah satu dari perusahaan mereka. Gitu. Nah, terus kalau misalnya disebut apa sih perencanaan keuangan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin itu di Indonesia tuh sih sebenarnya baru-baru tahun 2000-an awal, 90-an akhir 2000-an awal. Lagi pada booming tentang ini ya, financial planner ya. Betul. Jadi baru masuk tuh. Nah, itu kenapa baru booming sekarang, atau ada masalah apa kenapa akhirnya ada financial planner ini? Oke. Sebenarnya kalau misalkan nanya kenapanya, Indonesia telat sebenarnya. Oke. Gitu, telat banget. Gitu. Kalau misalkan dari awalnya kan sejarahnya dari Amerika ya, karena pakai sistem kapitalisme ya. Gitu, dari Amerika. Terus itu udah lebih, kita tuh telat kurang lebih sekitar 10 tahunan lah gitu kalau nggak salah ya. Sekitar 10 tahunan. Jadi baru masuk di tahun 90-an akhir 2000-an awal muncullah 1-2 orang yang mengklaim dirinya sebagai perencanaan keuangan independen. Tugasnya ngapain? Tugasnya sebenarnya kami membantu untuk memberikan saran atau advice dalam merencanakan keuangan seseorang. Karena gini biasanya teman-teman, ngomongin tentang keuangan itu salah satu hal yang sangat sensitif di luar seks. Oke, kenapa tuh? Gitu. Karena gini, kalau kita ngomongin keuangan berarti kita ngomongin diri kita. Kita menelanjangi dalam tanda kutip diri kita. Gitu. Kita mungkin bisa ngomongin tentang hal lain, tapi misalkan paling gampang gini nih, Mas, penghasilan berapa sebulan? Rahasia dong. Gitu. Iya dong. Kalau kerja di tempat lu berapa sekarang? Oh gitu ya. Wah, mau tau aja sih. Kan gitu biasanya kan. Iya. Terus kalau nggak misalkan pengeluaran berapa setiap bulan biasanya? Oh, ya adalah gitu. Nah, jadi nggak pernah dihitung juga orang. ya gitu, nggak pernah dihitung. Kenapa? Karena ketika kita secara tidak langsung sadar sebenarnya ketika kita detailing itu jadi yang kok banyak banget ya gitu loh. Jadi stres sendiri. Nah, ada yang bilang nggak usah dihitung-hitung lah, rezeki ya ngalir aja dah gitu. Rezeki ngalir aja gitu ya.
Ada yang bilang kayak gitu. Nah, makanya ketika itu terjadi, apa namanya, kita datang sebagai pihak ketiga yang kita melihatnya bisa helikopter view dari atas, jadi kita Oke. ngeliat semuanya secara komprehensif gitu tanpa ada tendensi apapun gitu. Misalkan oh ya nih nggak bagus nih si ini, udah dihitungin lagi, dihitung ulang, oke ganti, misalnya kayak gitu gitu. Misalnya dia punya produk satu atau dua gitu sih. Oke, ada cerita nggak gitu tentang klien yang pernah digarap gitu yang ya dia punya duit tapi habis terus gitu-gitu sih. Banyak. Coba ceritain satu deh gitu. Banyak. Jadi sebelum kita ke sana gini, biasanya ada yang nanya, "Wah, Mas, nge-hire perencana keuangan itu mahal." Oh yes. Gitu. Iya. Gajiku sih nggak seberapa. Memang bisa gitu. Emang gaji berapa sih gitu. Yang penting ada penghasilan, sebenarnya semua bisa di planning. Gitu. Sebenarnya di planning itu kan jadi kayak gini. Jadi kita tuh tahu secara sadar berapa sebenarnya pengeluaran kita setiap bulan yang wajib. Harus sadar ya. Harus secara sadar. Kenapa? Karena itu yang kita belanjakan setiap bulan. Oke. Itu misalkan kebutuhan dasar lah, kayak misalkan makan ya. Hmm. Makan kan kita udah ketakar nih, satu rumah ada berapa orang Yes. penghuninya, 4 orang kah, 5 orang, 6 orang kah? Oke, 6 orang, rata-rata sehari mereka makan berapa kali, kan ketakar tuh. Oh, berarti setiap bulan pengeluarannya sekian. Oh jadi cara financial planner itu paling ngeposin itu ya. Sih ya gitu, paling gampangnya sih Paling gitu. gampangnya gitu Ya ya. benar. Kalau zaman dulu nih, sebelum kita ngomong cerita klien ya, kalau misalkan zaman dulu orang-orang tua kita itu kan apa namanya, eh bikinnya pakai amplop, manajemen Oh amplop. iya iya benar Iya benar kan? benar. Jadi misalkan dapat gaji Ah. gitu kan. Oh, bapak saya dapat gaji misalkan 1 juta. Ya ini buat makan, ini kasih buat ke nanti ibu. sekolah ya. Bener. Nah, si ibunya tuh ini berapa makan ya? Makan sebulan 300.000, masukin amplop makan 300.000. Misalkan apalagi ya? Oh, buat listrik dan lain-lain, pakai listrik 200.000 dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya sudah melakukan perencanaan keuangan dengan baik gitu. Itu yang terjadi di zaman dulu gitu ya. Sekarang masih bisa nggak? Masih, tapi agak berat. Kenapa? Karena kita sudah diserang dengan berbagai macam sudut, untuk pengeluaran kita akan jauh lebih besar gitu. Nah, itu yang terjadi juga di klien. Misalkan ada yang bilang gini, wah gaji saya tuh nggak seberapa mas gitu, jadi ya wajar kalau habis. Tapi ternyata nggak juga mas. Kami pernah ngehandle mulai dari gaji 1,5 juta kalau nggak salah ya, sampai puluhan ratusan juta, dan nggak ada duitnya. Ada juga yang nggak ada duitnya. Jadi gajinya besar, puluhan juta, ratusan juta, tapi habis terus. Nah itu gitu. Banyak kayak gitu loh, gitu, teman-teman juga. Iya gitu. Jadi gini, ada nih saya salah satu VP lah ya di sebuah perusahaan keuangan lah gitu. Umurnya masih muda, under 40, gajinya oke banget sebenarnya untuk usia segitu, bagus banget gajinya, oke lah di atas 60 juta. Udah bagus sih. Sekitar segitu. Di luar fasilitas ya. Ya. Fasilitas dan lain-lain bla bla bla, begitu kita cek bla bla bla, ternyata selama dia bekerja sekian tahun dengan income segitu, zero aset. Zero aset. Zero aset. Kemana semua adanya? Jadi nggak punya aset sama sekali. Asetnya dia tuh, saya tanya, bapak sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di apartemen mas. Oh oke. Itu pun nyewa. Sewa. Wih. Apartemen sewa. Terus kendaraan ada dong pak, mobil? Yes. Enggak, saya nggak pakai mobil. Oh, nggak ada. Terus saya pakai apa? Saya pakai transportasi online setiap hari. Pulang pergi kemanapun. Saya malas mas, ribet segala macam. Oke. Terus makan gimana? Keluarga gimana? Kebetulan saya sendiri di Jakarta. Keluarga saya semua di Surabaya. Jadi saya hidup sendiri. Dan uang itu habis untuk sendiri. Oh iya. Gitu. Dan ketika kita cek lebih dalam lagi, kita coba, sama sekali nggak ada aset yang bisa dijual dalam bentuk misalkan properti kah, atau misalkan bahkan emas, saham, deposito nggak ada. Oke. Gitu. Terus kemana semua tuh duit? Iya, adanya tabungan itu pun dibawa jauh banget angkanya. Ketika misalkan kita hitung-hitung, kecil banget itu tabungannya. Gitu. Jadi banyak. Jadi misalkan ada yang bilang, enggak lah duit banyak mah enak bisa gini, belum tentu. Kenapa? Karena ketika misalkan penghasilannya kita makin tinggi, jika tidak dibarengi dengan pengelolaan yang benar dan juga tujuan yang benar kita mau ngapain, maka bisa jadi itu ya lenyap gitu aja. Oke, yang pertama harus dikelola dengan baik, ya kan, diatur ya. Ya.
yang berikutnya harus punya tujuan finansial. Betul. Nah, kalau nggak punya tujuan ya sudah, lari kemana nggak tahu, terserah gitu ya. Benar, benar. Oke oke oke. Itu kuncinya teman-teman. Harus dikelola ya kan, diatur. Dan cara ngaturnya itu tadi paling paling simpel sih, dikelompokin ya. Paling simpel dikelompokin. Kita tahu dulu gini. Pos-posnya gitu ya. Pos-posnya, dan kita ketika memulai itu harus dengan sadar dan merelakan diri untuk oke, saya mau merencanaan dengan baik, berarti oke lah, aku pasrah, aku harus diapain gitu. Dan nggak boleh denial ya. Kalau misalkan denial, misalkan oh enggak aku gini gini, wah itu berat gitu, berat gitu mas. Oke, Gil. Balik lagi Gil ke kisah tadi Gil. Menarik sih. Saya juga banyak nemuin Gil. Teman-teman yang ya punya duit cuma selalu habis. Kemudian ya itu nggak punya aset. Gitu kan. Nah, kalau di financial planner tuh, kalau misalnya nih pertanyaannya gini, income kita ini nggak cukup untuk dapat aset gitu. Maksudnya habis terus buat belakangan nih, buat harian gitu. Kita nggak bisa nabung buat beli aset untuk masa depan dan sebagainya. Itu caranya gimana gitu gitu. Udah mepet nih gitu. Penghasilan kita untuk makan sehari-hari aja udah selesai lah, buat transport, buat kos, kontrakan dan lain sebagainya. Nah, itu caranya gimana? Atau emang kayak nabung dan punya aset itu wajib ya gitu? Atau enggak gitu? Oke, bismillah. Nah, pola ini yang dulu juga ada di kepala saya gitu. Jadi punya aset itu satu hal yang jadi satu kewajiban. Yang tadi tanya punya aset wajib atau enggak gitu. Saya coba berangkat dari situ dulu. Punya aset itu kenapa? Karena punya aset adalah salah satu ciri dilihat orang sukses. Yes. Gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka semua dalam tanda kutip dipaksakan. Gitu. Mungkin Mas Renda sering dengar yang bilang, punya mobil sekarang sukses ya bisnisnya. Oh, iya. Wah, alhamdulillah nih mas, gini segala macam ya. Padahal asetnya nyicil. Kredit lah 5 tahun. Oh, kredit iya. 5 tahun. Oke. Sekarang punya rumah nih, sukses, bisnisnya bagus. Wah, alhamdulillah. Kemarin dapat omset bagus, terus aku nurunin di bank cair. Nah, gitu. Kenapa? Padahal belum siap ya ke situ. Belum siap sama sekali. Kenapa? Karena dipaksakan untuk punya sesuatu. Kenapa? Karena di masyarakat kita ketika melihat satu aset yang berbentuk dan berwujud dinyatakan sukses. Nah, makanya akhirnya apa? Akhirnya kita jadi kayak diserang kanan kiri depan belakang atas bawah, bahwa aduh aku harus begini, aku harus begitu dan lain-lain. Jadi sebenarnya nggak cukup jadinya gitu. Terus kalau misalkan tadi pertanyaan di awal, gimana kalau misalkan penghasilan pas-pasan dan lain-lain. Yes. Gitu. Nah, balik lagi, kita di awal harus dijabarin dulu, bener nggak cukup, nggak cukupnya di bagian mana, apakah ada bagian-bagian porsi-porsi yang bikin bocor atau gimana. Contoh paling gampang bikin bocor, sebulan berapa kali jajan di Indo April sama Alfa Februari itu. Oke. Ya kan, berapa banyak nih. Oke, jajannya mungkin 10.000. Udah ada mas budget jajan 10.000. Oke, budget parkir kena nggak? Gitu. Jajannya 10.000, parkirnya 2.000. Tapi biasanya kalau udah masuk ke situ nggak 10.000, ngambil yang lain ya. Nah, apalagi gue udah punya anak kecil, masuk ke kasir tuh kan banyak banget tuh perintilan-perintilannya kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu bocor nggak? Kemungkinan bocornya pengeluaran itu sama pengeluaran wajib yang kita keluarin besar mana? Biasanya sih rata-rata hampir sama atau bahkan lebih besar. Berarti tetap kalau mau ini kayak hidup ya. Jadi maksudnya kalau bisa makan nggak di restoran, kenapa harus di restoran? Gitu-gitu kan? Benar. Maksudnya. Kan jatuhnya kan sama kebutuhan sama dengan keinginannya kan beda kan gitu. Nah, terus kalau misalkan nggak cukup segala macam, nah itu balik dari awal tadi. Jadi kita coba jabarin dulu, bener nggak sih nggak cukup? Bagian mana yang besar? Porsi-porsi mana yang besar? Nah, ketika udah ketemu dan memang beneran, oh iya nggak cukup ya. Nah, baru langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa? Apa ya yang kita butuhin? Gitu. Oh, ternyata saya butuh lagi sekian penghasilan untuk tujuan yang lain ini. Oh, ya udah. Nah, dari situ baru kita berpikir lagi, apakah bisa saya dengan pertama menambah jam kerja? Mungkin nggak. Kalau nggak mungkin berarti yang kedua,
saya punya skill apa nih yang bisa saya jual. Terus atau yang ketiga, saya punya teman mana yang dagang, yang dagangannya bisa saya ikut jualan. Gitu. Dari situ kan bisa akhirnya kita memanfaatkan waktu-waktu luang untuk bisa menambah income. Ya, jadi harus kreatif juga ya teman-teman kalau mau nambah income, memang harus paling gampang sih silaturahim ya. Ya. Banyak sih teman-teman yang apa ya minta di apa namanya kalau udah temen deket gitu ya udah jualin aja barangku ya kan bayarnya tempo nanti gitu kan bisa aja sih. Betul. Nah itu kan jadinya salah satu bentuk ikhtiar ya. Iya. Gitu. Jadi kita nggak diem aja terus menerima bahwa wah nanti akan datang rezekiku, enggak lah. Kita harus ikhtiar. Oke, menarik banget gitu untuk ngomongin finansial ini ya apa namanya planner ini karena memang banyak dari kita masyarakat Indonesia ini memang jarang banget mikirin itu. Oke. Nah sebenarnya dari umur berapa sih kita harus apa ya belajar dan ini buat siapa aja sih?